la ilaha illallah, akan tapi dengan cara yang sangat lembut. قال رحمه الله: ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. إذا تحقق من عنده أنه فعلا أنه مات فعلا بظهور علامات الموت عليه، أو مثلا بتقرير الطبيب أو نحو ذلك، فإنه يشرع حينئذ أن تغمض عيناه، لأنه إذا نزعت منه الروح تبعها البصر فيشخص بصره، فمن السنة عندئذ أن تغمض عيناه. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. وقوله وشد لحياه، واللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، فيشدان بقماش، لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم، فإذا شدهما وبرد الميت بقي مشدودا. ومن الحكمة في ذلك أن لا يدخل الماء إلى فيه وقت غسله أو الهوام بعد دفنه، وهو وإن لم يرد به نص معين إلا أنه داخل في الأصول العامة. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, yang kedua, apabila telah diyakini seorang telah mati, kedua matanya dipejamkan dan kedua rahangnya diikat, karena adanya sunnah yang menerangkan tentang hal tersebut, yaitu apabila telah diyakini seorang telah meninggal dengan nampaknya tanda-tanda kematian padanya, atau dengan keputusan seorang dokter atau selainnya, maka disyariatkan ketika itu untuk ditutup kedua matanya. Karena apabila ruh itu dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya, maka penglihatannya akan melihat ke atas. Maka disunahkan ketika itu untuk ditutup atau dipejamkan kedua mata jenazah. Dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadah. Rasulullah SAW masuk ke Abi Salamah ketika ia meninggal dan matanya terbuka, maka Rasulullah SAW menutupnya. Kemudian perkataan beliau wasyudda lihyah, dan diikat kedua rahangnya. Yang dimaksud dengan lihyan adalah dua tulang yang ada di tempat tumbuhnya kedua gigi. Maka kedua rahang tersebut diikat dengan kain, karena apabila tidak diikat bisa jadi mulutnya terbuka. Dan apabila kedua rahangnya telah diikat dan jenazahnya telah kaku, insya Allah akan tetap terikat dan tertutup. Dan di antara hikmah dari hal tersebut agar air tidak masuk ke dalam mulut jenazah ketika ia dimandikan, ataupun binatang-binatang lain ketika ia telah dikuburkan, tidak masuk ke dalam mulutnya. Dan hal ini walaupun tidak ada nas yang khusus memerintahkan tentang perkara ini, akan tapi ini masuk dalam kaidah-kaidah yang umum. قال رحمه الله: ثالثا، يجب غسل الميت المسلم، أي أن غسله من الواجبات ومن حقوق الميت التي يجب أن تفعل، وتأتي صفة هذا الغسل، إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، لأن هناك شهداء جاء في الشرع إطلاق الشهادة عليهم لكنهم في غير المعركة، مثل المبطون شهيد والغريق شهيد، فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، لكن في أحكام الدنيا يعاملون معاملة غيرهم، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: زملوهم بدمائهم. والحكمة من تركهم بدمائهم من غير تغسيل تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك.
إبقاء لأثر هذه الطاعة العظيمة طاعة الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, yang ketiga, wajib untuk memandikan jenazah seorang muslim. Yaitu maksudnya memandikan jenazah adalah termasuk perkara yang wajib dan termasuk hak-hak yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup. Yaitu mereka wajib untuk memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah akan kita bahas nanti. Kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan. Karena ada orang yang mati syahid disebutkan dalam syariat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mati syahid, akan tetapi bukan dalam peperangan. Seperti contohnya al-mabtun syahid wal ghariqu syahid, orang yang mati karena sakit perut itu termasuk syahid. Orang yang mati tenggelam itu termasuk syahid. Akan tapi mereka syuhada atau orang-orang mati syahid tersebut hanya dalam pahala akhirat. Dalam hukum-hukum dunia mereka tetap diperlakukan dengan perlakuan yang lain, yaitu mereka tetap dimandikan, dikafani dan disolati. Adapun orang yang meninggal dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tidak dimandikan, tidak disolati, bahkan dimakamkan dengan pakaian yang ia pakai. Karena Nabi SAW tidak memandikan orang-orang yang mati dalam perang Uhud dan tidak mensolati mereka. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika perang Uhud Nabi SAW melihat kepada para syuhada yang terbunuh ketika hari itu, kemudian beliau mengatakan zammiluhum bidimaihim, tutup mereka dengan darah-darah mereka. Dan hikmah dari membiarkan darah mereka tanpa dicuci kita bisa ketahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa jurhuhu yadma al-launu launud dam wa rihu rihul misk. Tidak ada orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali atau dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat. Darahnya atau lukanya mengalir darah, warnanya warna darah yaitu warna merah, dan baunya seperti bau minyak kasturi yang sangat harum. Ya, karena untuk membiarkan bekas dari ketaatan yang sangat agung ini, yaitu ketaatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله: رابعا صفة غسل الميت أن تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه وإن لم ينقى ب3 زيد إلى 5 أو إلى 7، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك، والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. ذكر الشيخ رحمه الله هنا صفة غسل الميت في ضوء ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أول ما يبدأ به أن تستر عورته،
عندما يجرد من ملابسه التي كانت عليه تستر عورته بأن توضع قطعة من القماش تكون ساترة لعورة الميت، فالنظر للعورة محرما سواء كانت عورة حي أو ميت. وقد جاء في السنن لأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وإذا كان لا ينظر لفخذ الحي ولا فخذ الميت فكيف بالعورة المغلظة القبل والدبر؟ ولهذا يجب أن يبدأ بستر العورة من السرة إلى الركبة، ويجرد من الملابس وعليه هذا الغطاء الساتر لعورته. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, keempat adalah tata cara memandikan jenazah, yaitu dengan cara menutup auratnya, kemudian diangkat sedikit dan perutnya ditekan dengan tekanan yang lembut. Kemudian orang yang memandikan jenazah memakai kain atau kaos tangan di tangannya, kemudian ia mensucikan mayit tersebut dari najis. Kemudian ia mewudukannya seperti wuduknya orang yang akan sholat. Kemudian ia membersihkan kepalanya, jenggotnya dengan air dan daun bidara atau sejenisnya. Kemudian ia mulai membersihkan atau mencuci bagian sebelah kanan jenazah tersebut, kemudian sebelah kiri, kemudian begitu seterusnya, yang kedua dan yang ketiga. Setiap kali ia mencucinya, ia menekan perut jenazah tersebut secara pelan, dan apabila keluar sesuatu dari perut jenazah tersebut, maka hendaklah ia membersihkannya dan menutup jalur keluar kotoran tersebut dengan kapas atau selainnya. Dan apabila kotoran terus-menerus keluar, maka hendaklah ia menutupnya dengan tanah liat yang murni atau dengan alat-alat kedokteran yang sudah canggih seperti saat ini. Kemudian ia mengulangi mewudukkan mayit tersebut, dan apabila belum bersih dengan 3 kali cucian, maka bisa ditambah sampai 5 kali atau 7 kali. Kemudian ia mengeringkan mayit tersebut dengan handuk, kemudian menjadikan atau meletakkan wewangian di lipatan-lipatan badan jenazah tersebut dan juga tempat-tempat anggota-anggota sujudnya. Dan apabila ia memakaikan wewangian di seluruh badan jenazah tersebut, maka itu lebih baik. Kemudian ia mengasapi kain kafan dengan wewangian, dan apabila kumisnya atau kukunya panjang, maka hendaklah ia memotongnya. Dan apabila ia biarkan juga tidak mengapa. Kemudian tidak perlu menyisir rambutnya, juga tidak mencukur bulu kemaluannya, juga tidak mengkhitannya, karena tidak ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Adapun wanita, maka diikat rambutnya 3 kepang dan dijulurkan ke belakang. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan tata cara memandikan mayit sesuai dengan sunnah yang tertera atau keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang dilakukan adalah menutup auratnya. Ya, ketika jenazah dilepaskan pakaiannya, maka hendaklah auratnya tetap untuk ditutup dengan cara meletakkan kain yang menutup aurat jenazah tersebut. Karena melihat aurat itu diharamkan, baik aurat orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Wala tanduranna ila fakhidhi hayyin wala mayyit." Janganlah engkau sekali-kali melihat ke paha orang yang hidup ataupun orang yang mati. Jika kita tidak diperbolehkan untuk melihat
paha orang yang hidup ataupun orang yang telah mati, maka tentu melihat aurat yang dilarang untuk dilihat, yaitu kubur yang sangat dilarang untuk dilihat, tentu lebih haram lagi. Maka yang pertama yang wajib dilakukan adalah dengan menutup aurat mayit tersebut mulai dari pusar sampai lututnya. Kemudian dilepaskan pakaiannya dan penutup ini tetap menutup auratnya. قال رحمه الله: ثم يرفع قليلا، يعني من جهة الظهر والرأس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا بأن يضع الغاسل ساعده على أعلى البطن ويضغط ضغطا يسيرا على البطن إلى أسفل البطن، وقد أنهضه قليلا من أجل إذا كان ثمة شيء متهيئ للخروج يخرج، ويكون ذلك برفق لأن الميت له حرمة مثل الحي، لا يقال هذا ميت ويعامل بقوة وشدة، بل يرفع برفق ويعصر برفق احتراما للميت مثل أنه محترم وهو حي. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, kemudian mayit tersebut diangkat sedikit, yaitu punggung dan kepalanya, kemudian ditekan perutnya dengan tekanan yang lembut, yaitu dengan cara orang yang memandikan jenazah meletakkan lengannya di atas perutnya, kemudian ditekan dengan tekanan yang lembut ke bawah, ya, dengan cara mengangkat mayit sedikit, agar apabila ada sesuatu yang memang mau keluar, ya, hal tersebut segera keluar. Dan tentu hal itu dilakukan dengan cara yang lembut, karena kehormatan seorang yang meninggal seperti kehormatan ketika ia masih hidup. Tidak dikatakan ini adalah orang yang mati, maka diperlakukan dengan cara yang kasar. Akan tapi tetap diangkat dengan lembut, ditekan dengan lembut, karena menghormati orang yang meninggal tersebut sebagaimana ia diperlakukan ketika ia masih hidup. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها، وقد تيسر في هذا الزمان قفازات لليدين من قماش ونحوه سميكة يمكن أن تستعمل في هذا الغرض، فينجيه بها، ينجيه من الاستنجاء، يعني ينظفه، والغرض من هذا القماش الذي تلف به اليد حتى لا يباشر بيده لمس عورة الميت، فالعورة لا ينظر إليها ولا تمس باليد مسا مباشرا. ثم يوضئه وضوء الصلاة. جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنه ومواضع الوضوء منها، فأول ما يبدأ به يوضأ وضوءه للصلاة. قال العلماء: عدا المضمضة والاستنشاق، لأنه إذا وضع الماء في فمه أو أنفه دخل إلى جوفه. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته ناقته فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر. قال رحمه الله: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. وقد تقدم حديث: ابدأنا بميامنها، ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، وإن احتاج إلى خامسة وسابعة ففعل، وإن احتاج إلى زيادة فيزاد، لكن ينتهى بوتر 7 9 وهكذا، للحديث: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يمر في كل مرة يده على بطنه، فإذا خرج منه شيء غسله على النحو الذي تقدم بيانه، وسد المحل بقطن أو نحوه، والغرض من هذا القطن الذي يوضع في الدبر حتى لا يخرج شيء بعد ذلك. فإن لم يستمسك، يعني مع وجود القطن، فبطين حر أي خالص، وهو الذي ليس معه أشياء ممتزجة به من تراب أو نحوه. والطين الحر يكون متماسكا غاية التماسك، أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، حيث تيسرت أمور ما كانت متيسرة في الزمن الأول، فلا بأس من وضع أنواع من اللزق تكون جيدة في منع هذا الخارج، فتقوم مقام القطن أو الطين الحر.
Kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kemudian diangkat sedikit, yaitu dari kepala. Kemudian setelahnya seorang yang memandikan jenazah meletakkan di tangannya kain atau selainnya, dan di zaman kita ini telah mudah hal ini dengan adanya kaos tangan dari kain atau selainnya yang tebal yang mungkin digunakan untuk tujuan ini, yaitu agar ia mensucikannya. Yunajihi di sini dari kata istinja, yaitu membersihkan kotoran-kotorannya. Dan tujuan dari dipakainya kain ini atau kaos tangan ini yang diletakkan di tangan agar ia tidak menyentuh aurat mayit tersebut, karena aurat itu tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh secara langsung. Kemudian ia mewudukkan jenazah tersebut seperti wudhu orang yang ingin sholat, sebagaimana yang tertera dalam hadis Ummi Atiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda nabiyya ma yaminiha wa mawadi'al wudu'i minha. Mulailah memandikan dari bagian sebelah kanan dan tempat-tempat atau anggota-anggota wudhu. Maka yang pertama kali dilakukan adalah mewudukkan mayit tersebut seperti wuduknya orang yang akan sholat. Berkata para ulama, kecuali berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya. Ini tidak dilakukan, karena apabila dia meletakkan air di mulutnya atau di hidungnya, maka air tersebut akan masuk ke dalam perutnya. Kemudian ya dicuci kepalanya dan jenggotnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dalam hadis dalam kitab Sahihain, dua kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim, dalam kisah seorang muhrim yang meninggal karena diinjak oleh ontanya, kemudian ia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kemudian dicuci bagian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ya, dalam hadis telah kita sebutkan, wa ibda'na bima yaminiha. Mulailah dengan bagian sebelah kanan. Kemudian ia memandikannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Bahkan apabila dibutuhkan, tidak mengapa dimandikan sampai 5 kali atau 7 kali. Bahkan jika masih belum bersih juga, boleh ditambah. Yang penting berakhir dengan jumlah witir 7, 9 dan seterusnya. Dalam hadis disebutkan iksilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik in ra'aitunna dhalik. Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih jika kalian melihat hal itu diperlukan. Setiap ia memandikan, ia meletakkan atau menekan perutnya dengan tangannya, dan apabila keluar sesuatu kotoran maka hendaklah ia membersihkannya. Kemudian ia menutup duburnya dengan kapas atau selainnya, dan tujuan ditutupnya dubur ini agar tidak keluar sesuatu setelah itu. Namun apabila tetap keluar dan tidak berhenti, maka ditutup dengan tanah liat yang murni yang tidak tercampur dengan selainnya, karena tanah liat yang murni ini kuat untuk menutup jalur tersebut, atau dengan alat-alat kedokteran yang sudah canggih saat ini seperti lem atau hal-hal yang lain yang dahulu tidak ada. Maka ini tidak mengapa untuk meletakkan di dubur orang yang meninggal jika tetap keluar kotoran agar tertutup jalur tersebut. ويعيد وضوءه وإن لم ينقي ب3 زيد إلى 5 أو إلى 7، أي بحسب الحاجة. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه. المغابن مثل الإبط ونحوه، خاصة التي يكثر فيها العرق والرائحة، فيضع الطيب في مغابنه ومواضع السجود مثل الجبهة والأنف والكفين، وهذا فيه شرف مواضع السجود وعظيم مكانتها. Kemudian di mayit tersebut diwudukkan, dan apabila belum suci maka diulang sampai 3 kali, 5 kali sampai 7 kali sesuai kebutuhan. Kemudian setelahnya dikeringkan dan diletakkan wewangian di lipatan-lipatannya. Yang dimaksud lipatan-lipatan di sini seperti ketiaknya atau sejenisnya. Terutama bagian-bagian yang berkeringat dan muncul bau-bau yang tidak enak.
Maka di tempat-tempat tersebut diletakkan wewangian, juga bagian-bagian sujudnya seperti dahi, hidung, dan kedua tangan. Karena ini menunjukkan mulianya anggota-anggota sujud tersebut. وإن طيبه كله كان حسنا إذا كان في الطيب وفرة وأراد أن يطيب البدن كله كان حسنا، فإن مثل ذلك جاء فعله مع بعض الصحابة مثل أنس وابن عمر رضي الله عنهم. Dan jika ia memakaikan wangian di seluruh badannya, maka ini juga baik. Jika wangiannya atau minyak wanginya banyak, maka tidak mengapa untuk memberikan minyak wangi tersebut di seluruh badan jenazah. Karena ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti sahabat Anas dan sahabat Ibnu Umar. ويجمر أكفانه أي ما يكفن به بالبخور أي بدخان البخور ورائحته الطيبة لتطيب رائحة الكفن، والسنة أن يكون ذلك وترا، فقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأوتروا. Kemudian dia mengasapi dengan asap yang wangi ke kain kafannya. Karena ini adalah termasuk sunnah dan dilakukan sebanyak angka witir. Dalam hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan idza jammartumul mayit fa'utiru. Jika kalian mengasapi dengan wangian mayit tersebut, maka gunakanlah bilangan witir. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، لأن الأصل أن يحافظ على كامل جسده ولا يسرح شعره ولا يحلق عنته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك وخشية تساقطه فيتسبب في زوال شيء من بدنه. Dan apabila kumisnya atau kukunya panjang, maka hendaklah ia memotongnya, dan apabila dia biarkan juga tidak mengapa, karena secara asal dibiarkan mayit tersebut dengan seluruh jasadnya. Juga tidak perlu untuk menyisirnya atau mencukur bulu kemaluannya, juga tidak perlu untuk mengkhitannya jika belum dikhitan, karena tidak ada dalil yang menyebutkan badannya atau bagian tubuhnya terpotong dan menghilangkan sebagian dari anggota badannya. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، وهذا جاء في حديث أم عطية قالت رضي الله عنها ومشطناها 3 قرون وتسدل هذه القرون من ورائها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wanita, maka rambutnya diikat dijadikan 3 bagian, kemudian dijulurkan ke belakang sebagaimana keterangan tersebut datang dalam hadis Ummi Atiyah. Beliau mengatakan wa masyatnaha 3 qurun, kami sisir ia dan kami ikat menjadi 3 ikatan, kemudian dijulurkan ke bagian belakang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini, juga Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, semoga kita bertemu kembali untuk menyimak lanjutan dari bahasan kitab Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan saatnya ikhwatal Islam kita simak kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.
الله أكبر الله أكبر الله